Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Faisal, mahasiswa Loting 1 PPG, asal LPTK Universitas Sanata Dharma, nomor induk mahasiswa 20100100106435. Di sini saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal dengan tema Peta Hidupku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa tuh dipimpin untuk berdoa sama-sama. Duduk siap, doa mulai. Materi biar kalian semangat gitu loh. Kita nyanyi lagu wajib kan? Nah, nanti bareng-bareng nyanyi lagu Garuda Pancasila. Nanti akan lebih baik kalau ada salah satu dari kalian yang jadi diri. Siapa yang mau? Oke, silakan Mbak Mufida. Oke anak-anak, kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan. Jadi dihitung sama Mbak Mufida. Mbak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
saya bilang SMK jawabannya apa? Bisa. Nah, yang kedua jawabannya? Bisa. Nah, yang ketiga? Maju unggul berkualitas. Kita cek. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Maju unggul berkualitas. Lagi update tak tambah SMK Swadaya maju unggul Kualitas. Kita ulang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Swadaya? Maju unggul berkualitas. Oke, anak-anak, kemarin sama saudara sekalian kita sudah bahas kalau mulai kalian masuk kelas 11 seperti apa, mau seperti apa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas namanya peta hidup. Peta hidup. Apa sih sebenarnya? Pak, saya kan kelas 2. Masih ada waktu 1 tahun untuk naik kelas 3. Berarti setahun lagi baru lulus. Tapi kenapa kok harus peta hidup itu harus direncanakan dari sekarang? Ada yang tahu kira-kira soal itu? Karena kalau nggak disiapin dari sekarang, Mau kapan? Kalau nggak sekarang, mau kapan? Oke, Saya. oke, apa Mbak? Karena itu pemantapan yang sangat kental, yang sangat apa ya Pak? Misalnya kayak butuh bekal yang banyak, jadi harus dari sekarang. Oke. Harusnya malah dari kelas 1. Dari kelas 1 ya. Iya. Tapi kan kelas 1 kan ya masih Karena beradaptasi. Iya. Begitu kelas 2 kalian mau rencana seperti apa? Mulai dari sekarang. Oke. Kita lihat apa sih sebenarnya peta hidup itu. Ini tekstualnya konsep perencanaan yang membantu seseorang untuk merencanakan tujuan hidup dan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, dilihat itu tekstual bukan juga ya. Kalau tekstual ini terlalu pak konsepnya itu piye hanya tertulis. Niki pikirannya masih belum besar. Nah, sekarang gini, tak buat analogi. Misalnya jalan hidup kita kan seperti ini loh, kadang naik gitu loh, kadang turun seperti ini misalnya. Ya saya tak tanya gini, kalian di kelas 11, pertama tujuan apa yang ingin kalian capai start di sini? Nilai yang bagus, sebagai start dulu loh. Kenapa saya sebut sebagai kok tujuan? Karena nggak mungkin kalian awal kelas 11 pak tujuan saya tak cepat lulus atau pengen nikah kan nggak loh. Ya loh, berarti masih bermuara kan ke nilai. Oke, sekarang sini ke nilai. Itu tujuan kan yang kedua apa? Setelah nilai yang global. Oke, bertanggung jawab. Kira-kira bertanggung jawabnya seperti apa? Oke, tidak membawa pelajaran dari tanggung jawab antara kamu dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Oke. Yang selanjutnya, kira-kira apa? Masa depan. Oke, yang seperti apa? Bekerja. Ya. Oke, tak tanya. Bekerja dan yang barusan berwirausaha. Karena udah punya basic tuh pada sing jualan lainnya. Yang terakhir tak tanya. Yang studi lanjut kalian punya bayangan nggak? Studi kalian tuh kemana? Oke. Mau kemana? Kalau saya maunya di Sleman Pak. Di apa? Pasti jurusan apa? Itu kayak jurusan pertanahan itu Pak. Oke. Kalau enggak saya ya akuntansi. Boleh nggak akuntansi Ya. di pertanahan? Ya. Oke. Nek kamu Mbak? Masih rahasia ini yang penting. Tapi saya bukan punya plan. Plan. Nggak usah bilang kok. Plan. Oke. Nek yang penting sukses gitu yo. Oh, satu baru sukses. Oke. Saya suka yang masuk ke sana apa? Planning kalian tuh secara umum itu jelas. Oh, pengen hidup oke. Iya. Iya. Pengen duit oke. Orang pribadi
tinggal caranya setiap orang berbeda. Oke. Next, lanjut. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke. Mengenal diri sendiri. Pertanyaan satu, sudah nggak kalian mengenal diri sendiri? Belum cukup. Ini ada tanya, yang sudah tahu siapa dirinya angkat tangan. Jangan diturunkan dulu. Mbak, kamu. Nah, kamu orang yang seperti apa nih menurutmu? Baik hati terus. Gimana? Mandiri terus. Berani mencoba hal baru terus. Baik hati. Kan sebagian yang sudah mengenal yang sebelah sini. Kenapa kalian belum kenal sama diri kalian? Tanya Mbak. Nek menurutmu, kamu tuh orang seperti apa? Belum kok bisa? Oke, sifatnya berubah-ubah. Contohnya, sifat berubah itu seperti apa kamu? Oke, kadang baik, kadang enggak. Oke. Manusia juga. Enggak tahu seperti apa ya. Nah, sangat perlu. Tapi caranya bagaimana? Apa kita harus mengajak? Pertanyaan. Atau harus seperti apa? Ya. Oke. Pertanyaan Mbak Salma, Pak. Cara terbaik mengenal diri itu seperti apa? Ada yang tahu? Itu caranya mental tahu. Oke sama diri sendiri. Oke sama diri sendiri. Oke. Nah, karena ini cara terbaik kita mengenal diri sendiri itu yang pertama kita harus tahu kekuatan kelebihan dari diri. Nah, setiap orang itu asalnya punya kelebihan dan punya kekuatan. Bapak kali 9 berapa? 15. Berarti ada 15 jam kalian di rumah dan di lingkungan sekitar tuh. Nah, 15 jam itu kalian lihat HP dan berapa jam sendiri? Oh, kepotong tidur, oke. Berarti ini sisa berapa? 15 jam. Kalian diambil tuh 7 jam. Nah, akuntansi tuh pintar matematika ya, bro. Sekarang naik 15. Sisa ini kurangi 7. 8. Berarti 8 ini kalian masih nyali ya, masih apa? Masih bisa dikatakan ini free gitu loh. Nah, 8 jam ini kalian tinggal HP dan berapa jam? Atau jangan-jangan sisa 8 jam ini kalian pakai untuk ya, 4 jam ada? Oke, dan sekarang antara 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, lebih dari 4 jam. Yang 1 sampai 2 jam akan coba. Yang lihat HP 1 sampai 2 jam kok. Oke, 1, 2, 3. Hari-hari 1 sampai 2 jam. Yang 3 sampai 4 jam makan tangan. Oke, cukup banyak ya. Yang di atas 4 jam. Yang di atas 4 jam. Oke, aman. Tak tanya dulu. Yang 3 sampai 4 jam. Coba angkat-angkat lagi. Oke. Pak Salma tadi sudah berpendapat. Coba yang belum berpendapat. Pak, kamu 3 sampai 4 jam. Apa yang dilihat? Coba. Main di masa-masaan, oke, terus sosial media, TikTok, IG, semacam itu, 3 sampai
Kira-kira cara terbaik untuk mengurangi itu apa? Pakai apa? Saya tahu apa. Apa? Ambil disingkatkan oleh kamu. Kalau kita nama kesehatan kita. Contoh. Misal kesehatan saya ikut ekstra futsal. Nah, terus nanti pasti ada setiap minggu itu paling 2 kali. Nanti bisa. Yang selanjutnya, Pak, kita membahas panjang lebar. Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu melihat arah hidup dengan lebih jelas. Ya toh, nek wong Gambia, Pak pengen dadi wong sugih. Terus itu duit sih. Oke. Tapi nek enggak tahu caranya tak langsung dadi wong sugih loh. Iya. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi dan fokus dalam mencapai tujuan kalian sudah jelas. Berarti butuh motivasi gimana caranya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membantu mengatur waktu dan sebagainya lebih efektif. Nah, sama kayak temanku itu. Mengelolanya karena rumahnya jauh, ya loh, begitu dia langsung pulang. Sholat dulu, ya, mereka tidak selesai sholat. Terus, Matanya sama Pak. Iya. masak sih. Berkelana Pak, langsung pulang. Saya main-main. Oh, berkelana dulu. Berkelana di rumah dulu Pak. Iya kan. Oke. Gila banget jadi Kemarin berkelana sampai orang Sobo tanpa ada pelajaran apa? ya tentang bacaan. Oke. Memang kadang gitu ya, ini ada rencana sok gagal, ini sok jadi. Tiba-tiba langsung. Tiba-tiba pengalaman banget ya dua itu gitu. Iya. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme. Kalian yang langsung Grambian optimis nggak? Rambian itu apa? Grambian itu nggak punya bayangan. Seoptimis nggak? Enggak. Jadi apa yang terlihat baik, bagus kamu ikut gitu loh. Saya pernah penulis. Penulis. Nah, nek alasannya apa? Gimana katanya? Oh, bukan nulis. Oke. Jadi yang terakhir kali apa nih sekarang? Dokter sekarang. Saudara gitu dah, oke. Kayak iya gitu loh. Oke lah. Nah, ini agak sedikit belum nih bisa terlihat ya. Ini kan terlihat dari 2015. Ini contoh ya. 2015, 2020, 2025. Idealnya namanya peta hidup itu kan harus konsisten. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yaitu berubah-ubah. Pengen jadi apa? Biduan, orang pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Arsitek, menteri keuangan, penulis. Nah, tapi setelah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sekarang, kan otomatis berarti sekarang 2025. Berarti kan yang atas sendiri itu 2025 ini kalian kita taruh di bagian start di awal. Berarti yang kita buat berarti sekarang 2025. Yang 5 tahun lagi berarti 2030. 5 tahun lagi 2035. Nah, 2045 Indonesia masuk Indonesia apa? Termasuk usia kali. Pertanyaan saya, nah di sini ada 2040 dan 2045. Ini kita simpan dulu. Lalu yang tak framing ini dari 2025 sampai 2035. Apa yang sudah kalian persiapkan? Oke, apa? Contohnya. Wah, kabeh yo kemampuan, yo situasi tenan, yo modal, yo kabehane yo semuanya yo juga hal yang baik. Ya ini mau ke Cina. Pertanyaan gini, nonton drama Cina, film Cina. Oke, anak-anak, ini sebagai
ini bukan PR dan ini bukan tugas. Nah, silakan Dio bagi dulu, dibagi. Dibagi. Oke, sambil nunggu teman-teman ini. Di situ kan ada dari nama, kelas, dan ada 5 poin ya. Oke. Oh ya, di situ dulu ya. Oke, ini nanti silakan kalian isi di rumah, tapi ini bukan kalian harus kumpul ke besok ya. Ini dikumpulkan besok waktu pertemuan jam saya lagi, sambil kalian di renungan atau di angan-angan. Saat jadi sing pasti aku ini harus jadi Jadi yang sudah saya sampaikan di materi di sini nanti akan ditanyakan sebagai bahan refleksi. Yang pertama, siapa? Aku. Di situ ada poin yang pertama, tuliskan 3 kekuatan utama atau kelebihan diri kalian. Paham? Yang kedua, tuliskan 3 nilai hidup. Ada yang paham nggak nilai hidup itu ya? Seperti apa? Oke. Nilai hidup itu sebagai contoh, nilai hidup kan nilai-nilai yang kalian anut, baik itu di dalam diri kalian atau dalam keluarga dan lingkungan kalian. Sebagai contoh, nilai hidup itu gini, Pak, di keluarga saya itu terkenal dengan keluarga yang kerja keras. Nah, itu termasuk nilai hidup. Atau mungkin Pak, di keluarga saya itu termasuk keluarga yang ini paling seneng berwirausaha. Jadi sing baik kok Pak, dugi Pak Dene, dugi paling ini pengusaha semua. Berarti nilai hidup. Paham ya sampai situ? Yang berikutnya, hobi atau kegiatan yang kamu sukai. Kira-kira Mbak tak tanya, dimungkinkan nggak antara hobi dan cita-cita kamu jauh berbeda? Dimungkinkan nggak? Dimungkinkan. Dan dimungkinkan tidak hobimu itu bisa jadi profesi yang kamu cita-citakan? Bisa. Contohnya apa? Yang dari hobi bisa jadi profesi apa? Make up, penyanyi, terus apa lagi? Masak. Terus apa lagi kira-kira? Oke, public speaking. Nek kan cita-cita yang jauh dari hobi. Contohnya apa? Suka olahraga? Jadi menteri. Kamu pengen jadi menteri keuangan. Nek hobimu apa? Tidur. Oke. Tidur itu bisa jadi hal yang wajib. Tapi mungkin nggak nek jadi hobi. Tidak. Tapi nek kamu menteri ini kemungkinan bisa lomba tidur siang. Memang belum ada itu. Di Jepang kan bukan lomba tidur siang, ini kewajiban untuk tidur siang. Nah, karena bisa jadi orang Indonesia itu nggak suka tidur karena harus tidur sih. Iya tuh. Nah, jadi kewajiban aja udah tidur. Kemudian di lo, Mbak, masih banyak sih. Banyak sih menang. Tapi nggak apa-apa kalau tidur di jam pelajaran. Oke. Memang di sela-sela gini nih, kok misalkan istirahat, tidur 30-40 menit, boleh aja yang jadi masalah keadaan. Nek kebelakang dan seringkali kebelakang. Yang kedua di sini, ini judulnya agak biasanya untuk perempuan agak gimana gitu, masa lalu yang membentuk. Masa lalu yang membentuk. Gak ada ya. Ceritakan suatu pengalaman yang paling berkesan dan mengubah cara pandangmu. Contoh, nek tak tanya, kamu punya planning pengen jadi wong sukses itu, kamu dapat inspirasi dari mana? Dari masalah, terjadi masalah kok. Oke, contohnya gitu ya.
bisa sampai goal yang kamu inginkan. Yang kelima, diri masa depanku. Nah, maksudnya apa? Diri awakku itu mau seperti apa? Tuliskan secara singkat dirimu di masa depan 5 tahun dari sekarang. Jadi setelah kamu kelas 12, kamu harus naik kelas 12. Berarti kan udah kemakan 2 tahun loh. Sisa 3 tahun. Nah, 3 tahun ini juga kamu ceritakan singkat. Baru ceki apa-apa, bantu apa, dan mau gimana? Paham ya? Oke, yang terakhir, refleksi tertulis. Saya adalah, kamu orang yang seperti apa, dan saya ingin menjadi apa. Paham anak-anak? Ada yang mau menyimpulkan sedikit apa yang kita bahas? Siapa? Yo, nanti tak simpulkan dari kalian juga apa? Oke, kalian bingung tak tanya calon Bu Menteri. Ya, oke, calon Bu Menteri boleh berdiri dulu. Oke, sama teman-teman, kira-kira apa menurutmu yang kita bisa ambil dari materi ini? Dari materi ini kita bisa dapat bisa jadikan motivasi juga. Terus ya sambil persiapan dari sekarang. Terus apa lagi? Kesehatan. Nasihat. Terus Udah ya? Oke, terima kasih Mbak. Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai sini dulu. Ini nanti silakan kalian isi di rumah, direnungi kalian mau jadi apa, mau seperti apa, gitu kan? Nanti kalian tuliskan di situ. Nanti dikumpulkan